Itu. Sebentar Om, ini nambahin karena masih masih seputaran penyakit ya. Mm-mm. Dari Mas Amin Lumajang. Mas Riko, saya tuh kan sakit pinggang akibat sering orgasme. Apakah hanya cukup disadari saja atau minum jamu? Maklum Mas, semenjak praktek letting in, hubungan sama istri makin lengket dan bucin. Hmm. Dari Mas Nah, Amin kalau ini. kalian bisa menyadari ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang lebih baik adalah ini cewek cowok. Cowok sakit pinggang karena sering Nah, orgasme. orgasme itu kan berarti ejakulasi kan. Ya berarti kalian perlu belajar seks yang tanpa ejakulasi. Karena ketika ejakulasi berarti kalian sedang membuang energi yang kalian hasilkan ketika berhubungan seksual. Dan itu Hmm. rugi. Kalian eh, hubungan seks kan generator energi kan. Kemudian karena energinya over melimpah, akhirnya kalian buang melalui ejakulasi. Ya lama-lama ya, selain energinya terbuang ya kalian buang-buang itu kan, buang-buang sperma kan. Sel-sel sperma kan isinya mineral-mineral penting untuk regenerasi sel, Hmm. terutama untuk ini regenerasi sel otak. Jadi sama, sel sperma itu isinya magnesium, kalium, kalsium dan lain-lain. Yang dibutuhkan sel kalian untuk regenerasi juga sama, magnesium, kalsium, kalium dan lain-lain lah. Nah, ketika kalian terlalu over ejakulasi sampai tiap hari, ya regenerasi sel kalian jadi terbengkalai. Dan otomatis secara logika ya pasti banyak penyakit. Nah, kenapa kok orang sampai bisa over ejakulasi? Ya kembali lagi, pasti ada emosi yang sedang dia tolak, terutama stres. Kalau cowok stres, di kerjaan stres dan kemudian dia tidak menyadari kesetresannya, ketika pulang dia akan ingin melenyapkan stresnya dengan cara ejakulasi. Itu paling gampang. Jadi untuk bapak-bapak, kita tahu lah hidup kalian tuh penuh beban dari istri, dari lingkungan kerja ya, tapi ya disadari. Rasa stresnya perlu kalian sadari. Kalau nggak gitu tambah melodar setelah kalian ejakulasi. Ya, jadi untuk Mas Amin ini materi apa sudah dibahas detail di Persejiwa ya. Itu nanti bisa bisa japri saya untuk info lebih lanjutnya biar gerem dan nggak capek. Oke, silahkan buat Bapak Ibu yang hadir malam ini mau tanya langsung ke Mas Riko, open mic. Siapa? Ada kayak Queen, Siapa? ada kayak Queen itu. Mana? Hmm. Itu. Ayo Bu Gia, silahkan. Atau yang lain silahkan. Yang Ya, jawab. saya Ya, silahkan Om, Om Gary. Iya, Om Gary ya. perkenalkan, iya, saya Gary. Kalau Mas Riko, salam kenal. Salam Terkait yang kenal. tadi disadari itu, maksudnya lebih kayak ke menerima dulu ya. Jadi respon awalnya itu ketika kita mencoba menyadari itu, maksudnya menerima gitu, pikiran tersebut itu, pikiran-pikiran yang ada. Menyadari. Nah, poin pertama menyadari itu yang pertama diakui baru diterima. Kalau kita tidak mengakui keberadaan emosinya ya kita mau nerima gimana pasti nolak kan. Intinya bedakan antara berusaha menerima sama penerimaan itu sendiri. Jadi laut itu tidak berusaha menerima ombaknya karena sejak awal kita sudah menerima ombaknya. Jadi laut sejak awal sudah menerima, bukan berusaha menerima. Makanya kalian perlu mirroring beberapa hari sampai kalian tahu ketangkasannya. Oh ternyata menerima itu kayak gini. Oh selama ini berarti aku berusaha menerima. Nah, pengalaman itu kalian peroleh ketika kalian latihan mirroring. Bukan sebatas Boleh kalian siang, boleh mengumpulkan malam ya? literasi. Boleh siang, boleh malam bebas. Kalau kalian sekedar mengumpulkan literasi, oh menyadari itu berarti aku harus mengakui dulu, kemudian menerima, pasti gagal, pasti salah. Mending kalian langsung Hmm. praktek mirroring, nanti pelan-pelan kalian tahu sendiri, oh menyadari itu ternyata kayak gini. Ternyata mundur ke belakang. Bukan dalam artian mundur Hmm. ke belakang, tapi terpisah enggak. Ketika mundur ke belakang kita malah menyatu dengan objeknya. Nah, itu kalian hanya paham ketika kalian praktek. Mau aku Iya. ngomong sampai berbusa, kurang mundur, kalian nggak paham. Jadi kalian perlu praktek mirroring, baru kalian tahu, oh ternyata yang dimaksud si Riko mundur itu ternyata gini. Nah, itu baru kalian tahu. Nah, kalau sekarang, misal kalian belum praktek mirroring, kalian belum tahu nih, eh, eh, mundur gimana ya susah.
Ya cuma sebatas aku ngomong mundur, kalian nerimanya beda. Kayak aku ngomong A, kalian pahamnya B. Contoh lah, contoh kalian belum pernah ke sawah. Terus aku ngomongin sawah. Sawah itu isinya padi gini-gini, jagung bentuknya gini, nggak tahu kalian. Terjun langsung ke sawahnya ngelihat. Karena sawah tiap orang beda-beda. Nah itu. Oke, Oke, terima kasih Om. sama-sama. Malam Mas Riko, Ya, malam. pada saat mirroring itu apa yang dilakukan? Hanya memandang aja? Nggak ngapa-ngapain. Dibiarin. Hanya melihat mata Dibalik gitu aja doang. ya? Ya, dilihat doang matanya, kemudian ketika emosi muncul ya udah dibiarin, perasaan muncul dibiarin, pikiran muncul dibiarin. Nah, ketika praktek, walaupun si Riko ini udah bilang dibiarin, kalian tetap akan ada usaha untuk tidak membiarkan. Secara halus. Makanya kalian perlu terjun langsung praktek, biar tahu, oh ternyata membiarkan yang dimaksud ini kayak gini. Ternyata membiarkan yang tak pahami selama 10 hari praktek itu salah. Ternyata di hari ke-11 kalian baru prakteknya benar. Nah, jadi kalian sistematisnya ya kalian meraba-raba dalam gelap sampai ketemu saklarnya. Kalau udah ketemu ya udah langsung terang. Kan gitu doang. Saya pernah praktek 2 hari ya Mas Riko, tidak ada terjadi apa-apa ya? Nah, justru ketika nggak terjadi apa-apa, justru itu adalah state yang sangat berbahaya. Artinya, sudah mati rasa atau berada di fase apatis. Biasanya gitu. Terutama ini biasanya terjadi di apa namanya? Bapak-bapak cowok. Karena bapak-bapak atau pria dididik untuk tegar terhadap emosinya, tidak melihat emosinya apa adanya. Jadi dia tidak mengakui keberadaan emosinya. Kalau kita bilang ke bapak-bapak, kamu emosi ya gitu. Dia pahamnya emosi itu cuma rasa marah. Sedih itu bukan emosi. Nah, itu biasanya terjadi ke kebanyakan pria. Ya, hari kedua, ketiga, kalau masih datar ya udah nggak apa-apa, diterusin. Datar itu pun juga termasuk fenomena emosi. Jadi dibiarkan saja rasa datar. Disadari diri yang berusaha ingin emosi yang bergejolak muncul. Kalau itu kita prakteknya dari diri yang berkeinginan untuk memunculkan emosi tertentu ya berarti prakteknya salah. Jadi apapun yang muncul, entah itu datar, nggak datar, entah itu rata, nggak rata, entah itu terjal, bolong-bolong, entah atau gimana lah, dibiarkan saja. Oke? Jadi kalau kalian datar sampai 10 hari, berarti salah sama praktek kalian. Jadi kalian perlu menyadari rasa datarnya, dibiarkan apa adanya, ya udah, dinikmati saja. Nanti pelan-pelan mulailah gelombang. Gitu. Lagi nih, sampai sekarang saya ini masih bingung, kesadaran itu apa ya? Jadi, kok dikatakan mirroring? bukan pada saat, maksudnya kalau kesadaran itu apa ya? Jadi, saya ini sampai sekarang juga bingung. Saya kan juga ada ikut workshop di tempat lain. Jadi, saya sendiri bingung, kesadaran itu apa ya artinya? Nah, Nggak ngerti, nggak ngeh gitu loh. Emang nggak bakal ngeh. Si Riko pun nggak ngeh. Jadi kesadaran tidak bisa dipahami dengan pikiran. Jadi yang bingung itu perlu disadari. Yang bingung itu perlu dibiarkan saja. Kemudian lenyap, itu kesadaran. Jadi kita perlu praktek, bukan sebatas berusaha memahami kesadaran itu apa. Karena bukan kata-kata, tidak bisa diwakili oleh kata-kata. Misal gini lah, Om Hari tanya, HP itu apa Om? Mau tak jelasin sampai berbusa? Pengetahuan tentang HP tidak mewakili satupun persentase kenyataan dari HP itu sendiri. Misal Om Hari tanya, Samsung S6 itu apa Om? Mau tak jelasin sampai mate? Penjelasanku tidak mewakili 1% pun dari kenyataan tentang handphone S6. Oke, jadi itu perlu diperhatikan. Kalau kita mau HP S6 mau tahu ya kita harus ke counter HP dan dilihat langsung HP-nya.
Jadi ini yang kita lakukan melalui mirroring. Kita langsung praktek, ya udah kalau datar itu oke. Biarkan saja. Nanti pelan-pelan baru tahu, oh ternyata gini toh. Dan tidak selalu 21 hari, tidak selalu. 21 hari itu kebanyakan orang tahu ukurannya segitu. Ada yang 2 hari bisa, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 4 hari udah bener, ada yang 4 bulan baru bener. Oke, kalau aku dulu mirroring itu 1 bulan, agak-agak geblek. Jadi jangan patah arang. Kalau misal kalian masih salah nih prosesnya setelah masuk bulan, nggak apa. Si Riko dulu 1 bulan, nggak 14 hari, nggak 21 hari, 31 harian kalau nggak salah, 1 bulan kok pas kok. Jadi apa ya? Ya kita perlu terus praktek sampai tahu, oh ternyata gini yang benar. Itu karena di praktek hari 1 sampai hari 30 ternyata masih ada Riko yang berusaha menyadari. Nah, baru di hari ke-31 menyadari si Riko yang berusaha menyadari udah selesai. Di situ selesai. Nah, itu pun kalian pasti bingung. Nah, maksud Riko yang berusaha menyadari gimana? Terus kok di hari ke-31 kok menyadari si Riko yang berusaha menyadari. Nah, itu kalian pasti bingung. Nah, ya kalian perlu mirroring sampai kalian itu dapat. Oh, mungkin kalian dapat di hari ke-10, ya it's okay. Jadi dianggap bermain-main saja. Jadi ini penting. Jadi mirroring jangan dianggap sebagai tugas atau kewajiban. Jadi anggap aja kayak kalian lagi main-main, kayak bocah lah. Kalau kalian mendekati dari permainan itu cepat. Nah, aku dulu karena disuruh nenek ya aku mendekati dari kewajiban. Akhirnya lama 30 hari. Baru tahu, oh ternyata gini. Di hari terakhir itu aku main-main, wis nggak anu apa-apa lah. Wis main-main biasa, baru di situ tahu, oh ternyata gini. Nah, angka baiknya sejak awal ya nuansa kalian permainan. Tuh. Baik, Mas. Itu, Terima kasih. ya. Terima kasih. Sama-sama.